Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Tiara Agustiani dari Prodi Pendidikan Sejarah Rombel 6A dengan NIM 31014210003. Pada hari ini saya akan membahas mengenai konflik siber dan jurnal artikel saya mengenai konflik siber dan likitan, dinamika hubungan internasional antara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, urgensi mengenai pengambilan judul artikel ini adalah pertama, relevansi terhadap diplomasi regional. Konflik yang terjadi antara dua negara yang ada dalam regional Asia Tenggara ini, yakni Indonesia dan Malaysia. Konflik seperti sipadan ligitan ini menarik perhatian pada peran diplomasi regional dalam menyelesaikan perselisihan antar negara-negara tetangga. Artikel ini bisa memperjelas mengenai pentingnya dialog dan kerjasama diplomatik dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Kemudian urgensi yang kedua adalah pengaruh terhadap hubungan bilateral. Konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia memiliki potensi untuk mempengaruhi hubungan bilateral di antara keduanya. Pembahasan tentang dinamika hubungan internasional dalam konteks konflik ini menjadi penting untuk dipahami bagaimana konflik seperti ini mempengaruhi kerjasama dan interaksi antar negara. Yang mana dengan artikel ini diharapkan para pemangku kepentingan mampu menjadikan ini sebagai sebuah pembelajaran bahwa apabila terjadi sebuah peristiwa yang hampir sama atau konflik yang hampir sama dengan kemungkinan dampak yang hampir sama, maka perlu memahami apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bisa melalui belajar dari konflik ini. Kemudian pembahasan mengenai tujuan dari adanya artikel ini. Yang pertama ada dua tujuan pencapaian, tujuan penulisannya, yakni untuk akademis dan masyarakat. Yang pertama, untuk akademis bertujuan untuk menyumbangkan pemahaman yang lebih dalam mengenai konflik sipadan ligitan dan dinamika hubungan internasional antara Indonesia dan Malaysia ke dalam literatur akademis yang ada. Artikel ini juga dapat digunakan sebagai bahan pendidikan di lembaga-lembaga akademis untuk membantu mahasiswa memahami studi kasus konflik internasional dan upaya penyelesaiannya, yang mana ini juga dapat menjadi sebuah referensi untuk mereka. Kemudian tujuan ini dalam masyarakat, yakni untuk membangun kesadaran masyarakat seputar konflik ini dan pentingnya menjaga hubungan baik antar Indonesia dan Malaysia. Tidak hanya antar Indonesia dan Malaysia, bagaimana kita membangun sebuah hubungan internasional dengan negara yang lain dengan positif dan damai, serta pentingnya sebuah penyelesaian perdamaian terhadap konflik perbatasan. Dengan memberikan informasi yang akurat dan mendalam tentang konflik ini, artikel ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami konteks sejarah serta politik di balik hubungan adanya konflik Indonesia dan Malaysia ini.
Kemudian ini merupakan 3 cakupan pembahasan yang akan ada dalam artikel saya. Yang pertama mengenai latar belakang konflik. Latar belakang konflik Sipadan dan Ligitan ini dikarenakan garis perbatasan yang tidak jelas yang dibuat oleh Belanda dan Inggris sebelumnya yang sifat historisnya. Konflik Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia bermula selama bertahun-tahun. Posisi geografis Pulau Sipadan dan Ligitan telah menjadi subjek perdebatan. Pulau-pulau ini terletak di timur laut Pulau Kalimantan sekitar 150 km dari Pulau Tarakan di Kalimantan Utara. Sengketa ini terjadi selama 33 tahun dari 1969 hingga 2002. Pada tahun 1966, Malaysia dan Indonesia memberikan izin eksplorasi untuk Pulau Sipadan dan Ligitan kepada PN National Oil Company dan JAPEX, yang mana merupakan perusahaan asing yang menerima izin tersebut. Namun pada 1967, perselisihan antara kepemilikan pulau ini mulai memanas setelah pertemuan mengenai hukum laut antara kedua negara. Kemudian akan membahas mengenai penyelesaian konflik Sipadan dan Ligitan. Penyelesaian dari konflik ini diselesaikan melalui Mahkamah Internasional, yang mana pada saat itu Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia memiliki Pulau Sipadan dan Ligitan karena bukti bahwa Inggris melakukan perjalanan sebelumnya dengan membangun mercusuar dan membangun pusat konservasi penyu. Sebaliknya, Belanda yang pernah menjajah Indonesia hanya pergi ke Pulau Sipadan dan Ligitan dan tidak melakukan apapun. Faktor tambahan yakni adalah fakta bahwa Malaysia telah menguasai kedua pulau tersebut lebih dari Indonesia, yang sehingga pada 17 Desember Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan ini jatuh kepada Malaysia yang berdaulat untuk memiliki kedua pulau ini. Konsep efektivitas atau pengelolaan efektif adalah dasar dari keputusan yang diambil Mahkamah Internasional, karena Malaysia telah melakukan pendudukan efektif di kedua pulau tersebut. Malaysia telah bertahan dengan membangun mercusuar, mengenakan pajak penyu, mengeluarkan undang-undang perlindungan burung, dan mengembangkan pariwisata Sipadan Ligitan. Dengan Indonesia sendiri telah memperingatkan Malaysia bahwa putusan tersebut tidak dapat dihormati saat sidang di Mahkamah Internasional. Namun Malaysia telah memperingatkan bahwa putusan itu adalah putusan akhir tanpa banding dan bersifat mengikat. Kemudian pembahasan yang akan ada dalam artikel saya juga ini mengenai dampak konflik terhadap hubungan internasional Indonesia-Malaysia. Dalam hubungan internasional, konflik Sipadan dan Ligitan telah terjadi antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1969. Konflik ini melibatkan klaim terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan. Untuk menyelesaikan konflik ini, negara-negara tersebut awalnya belum menetapkan batas wilayah laut yang jelas, sehingga hubungan antara kedua negara ini terganggu karena klaim yang bertindih terhadap wilayah laut di sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan.
Konflik ini telah menyebabkan ketegangan politik dan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia selama beberapa dekade. Kedua negara harus berhadapan dengan perbedaan pandangan dan klaim terkait kedaulatan atas pulau-pulau tersebut. Pemerintah kedua negara telah berusaha untuk menyelesaikan konflik ini melalui perundingan, tetapi kemudian gagal mencapai kesepakatan hingga saat tahun 7 negara-negara tersebut mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur pengadilan yudisial, yakni memilih melalui Mahkamah Internasional. Kemudian tempat pengunggahan jurnal yang akan saya tuju itu adalah Historia Madaniyah Jurnal Ilmu Sejarah. Ini dikarenakan sesuai dengan artikel yang saya buat, yaitu masih berkaitan dengan sejarah. Ruang lingkup dan fokus lingkup jurnal Historia Madaniyah ini mengenai penelitian atau kajian sejarah, baik kajian sejarah kebudayaan, sosial, sejarah Islam, sejarah dunia, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau kekurangan dari apa yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.